Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ray dan selamat datang di channel YouTube saya. Di sini nantinya saya akan berbagi cerita, pengalaman saya motoran atau berbagi informasi yang mungkin aja berguna buat teman-teman sekalian. Jadi tetap ikutin ya. Dan untuk video perdana saya kali ini, saya mau ngomongin tentang motor yang saya pakai, yaitu Honda ADV 160. Kira-kira apa aja sih kelebihan motor ini? Terus kekurangannya juga kira-kira apa aja ya? Maka dari itu ya, khususnya buat teman-teman yang mungkin penasaran pengen beli motor ini juga, bisa nonton video saya kali ini ya. Di sini saya mau mulai tentang kelebihan motor ini dahulu, karena ya kalau nggak ada kelebihannya ya buat apa kan beli motor ini. Dan untuk kelebihan yang pertama menurut saya adalah modelnya sih, jujur. Karena ya saya sendiri aja tertarik motor ini pertama kali karena lihat modelnya, dimana Honda ADV 160 ini mempunyai model yang menurut saya keren gitu. Terus juga dia punya kaki-kaki itu lebih tinggi dibandingkan motor-motor saingannya, misalnya ya Honda PCX atau Yamaha NMAX. Nah, Honda ADV 160 ini lebih tinggi dibandingkan saingannya. Dan karena lebih tinggi ini juga ngebikin kita tuh jarang mentok loh kalau misalnya berkendara. Saya pribadi nggak pernah sih ngalamin mentok gitu. Misalnya ada jalan berlubang atau ada polisi tidur. Saya sendiri sih selama menggunakan motor ini nggak pernah ya ngerasain mentok. Lalu masih kita ngomongin masalah desain. Desainnya juga diberikan ban dual purpose untuk pada ADV 160 ini. Jadi ya khususnya nih buat teman-teman nih yang lingkungan rumahnya sama kayak saya nih, lingkungan rumahnya jalannya ya banyak lubang, banyak pasir, itu enak banget pakai motor ini. Tapi untuk di jalan aspal juga sebenarnya masih oke kok. Makanya sih kalau menurut saya ya salah satu kelebihan motor ini ya di sektor bannya tersebut. Selain itu motor ini juga dari sananya sudah langsung diberikan suspensi yang lumayan oke. Suspensi yang diberikan merek Showa, dan kalau menurut saya sih nggak perlu upgrade dulu ya, karena ya dengan standarnya aja udah cukup lumayan kok untuk meredam ibaratnya ya jalan-jalan berlubang apa, itu masih oke-oke banget. Jadi ya kalau untuk saat ini sih saya belum ada rencana untuk upgrade suspensi. Lalu kelebihan berikutnya adalah konsumsi bensin, dimana konsumsi bensinnya saya dapat di sini sih sekitar 40-an lah, 40 km per liter. Dan menurut saya 40 km per liter dengan motor yang CCS 160 ini ya lumayan irit sih. Jadi ya kalau misal teman-teman melakukan perjalanan yang cukup jauh, mungkin ya mau touring, pakai motor ini tuh lumayan irit. Saya pribadi kemarin tuh bolak-balik puncak itu cuma habis 50.000 aja, dimana rumah saya ya di sekitaran Tangerang Selatan. Lalu berikutnya adalah masalah akomodasi, dimana bagasi yang diberikan adalah sebesar 30 liter kalau nggak salah. Nah, bagasinya yang besar ini jadi teman-teman tuh bisa taruh jas hujan, bisa mungkin taruh helm kalau lagi di parkiran. Itu cukup banget kok. Cuma ya masih ngomongin masalah akomodasi, ada kelemahannya juga sih motor ini. Kelemahannya itu adalah akomodasi yang di depannya itu loh. Kita diberikan cuman tempat kecil gitu, itu bahkan handphone aja sih nggak masuk.
Jadi kalau saya pribadi ya biasa kalau handphone ya antara saya taruh tas pinggang atau saya menggunakan holder ini. Nah, jadi misalnya mau sambil ngecas nih kita jalan, tinggal colokin di soketnya handphonenya, paling ya itu antara taruh tas atau ditaruh di phone holder ini. Karena ya kalau kita masukin ke dalam situnya tuh nggak masuk sama sekali. Terus ngomongin apa lagi ya kalau kelebihannya? Kelebihannya mungkin tangki bensinnya ya. Tangki bensinnya sih beda-beda tipis. Sama NMAX cuman beda nggak nyampe seliter. Tapi ya karena tadi seperti saya bilang motor ini ya konsumsi bensinnya itu 1:40-an, ya berarti kan kita bisa jarang ngisi bensin gitu. Bedanya 40 km ya lumayan banget. Untuk kelebihan kayaknya sih itu aja sih. Nah, kita ngomongin kelemahan nih sekarang. Jujur kelemahannya banyak banget menurut saya nih ya pribadi. Dan kelemahan pertama dan menurut saya paling mengecewakan adalah di bagian pencahayaan. Jadi walaupun motor ADV 160 ini udah dibekali lampu yang full LED, cuma ya lampunya itu ya kacau banget, nggak ada terang-terangnya sama sekali deh pokoknya. Misalnya kita berkendara nih malam nih, itu ya bahkan kalau kita bandingin nih sama lampu-lampu motor jadul deh, kayak misalnya saya dulu menggunakan Beat, saya pernah menggunakan Vario, itu malah lebih terang loh dibandingkan lampu ini. Jadi ya dengan harga yang lumayan 39 jutaan untuk versi ABS seperti saya, lampunya ini ya nggak banget dah pokoknya. Oke teman-teman, ini untuk kondisi lampu standar ya, nggak dinyalain lampu tembaknya. Di sini bisa dilihat ya sinarnya ya ala kadarnya aja, bener-bener nggak ada terang-terangnya sama sekali. Bahkan dibandingkan lampu jadul, kalau lampu jadul. Nah, kalau di sini saya tambahin lampu tembak, jadi kalau pakai lampu tembak, nah jauh lebih terang kan. Ya kalau menurut saya sih ini worth it banget ya kalau untuk dipasang. Ya seperti yang tadi teman-teman lihat sendiri ya, lampu itu ya begitulah. Maka dari itu ya saya sih sebenarnya sangat menyarankan ya buat teman-teman nambah lampu sorot lagi deh. Soalnya ya gimana ya, pencahayaan itu menurut saya salah satu hal yang penting lah. Kan ibaratnya kalau kita nggak bisa ngelihat jalanannya ya resiko banget. Selain itu ya dengan nambah lampu tembak itu, teman-teman jadi punya lampu cadangan nih. Ibaratnya nih lampu utama teman-teman ada masalah nggak nyala ya kan, ya kita masih bisa menggunakan lampu tambahan tersebut. Maka dari itu ya kalau misalnya ada budget atau ya bisalah dikumpulin dikit-dikit, sebaiknya ya upgrade untuk pencahayaannya sih. Lalu kelemahan berikutnya yang menurut saya juga perlu diupdate itu adalah jok. Aduh, joknya parah banget. Joknya itu tipis banget, keras. Jadinya coba bawa motor 2 jam lah, 2 jam nonstop itu pantat itu sakit setengah mati. Bahkan ya teman-teman bisa lihat sendiri nih, di antara bagian pengemudi dan penumpang itu tipis banget, itu udah serasa nggak ada joknya itu. Jadi ya kalau saya pribadi sih saya upgrade untuk penambahan latex ya, karena ya gimana pun juga ya kita naik motor kan terkadang kan lama nih di motor. Jadi ya menurut saya kenyamanan perlu diperhatikan lah. Lalu kekurangan selanjutnya apalagi ya? Ya sih semuanya itu aja sebenarnya yang perlu dikomplain. Karena kalau kita ngomongin apalagi nih, performa mesin.
performanya menurut saya nggak ada kelebihan, nggak ada kekurangan juga untuk dibandingkan kompetitornya. Ya cukup aja gitu, tenaganya cukup. Ya untuk akselerasi saya pribadi nggak terlalu sering ngebut ya, jadi ya nggak ada masalah untuk di sektor performance mesinnya. Lalu apalagi windshield ya, walaupun ya banyak banget kan reviewer yang bilang wah ini enak, bisa naik turun, anti masuk angin apa. Kalau saya pribadi sih menurut saya ya sama aja, nggak ada jauh bedanya dengan windshield lainnya, nggak terlalu berasa. Jadi ya kalau untuk memastikan teman-teman biar nggak masuk angin ya lebih baik ya pilih jaket yang proper, dimana jaket yang anti angin itu penting menurut saya. Mungkin ya kedepannya saya coba untuk ulas juga sih masalah jaket, kira-kira rekomendasi jaket dari saya tuh apa sih yang enak. Ya mungkin ya teman-teman bisa coba beli juga ya. Oke, sambil break sebentar di sini saya mau review juga tentang aksesoris apa aja sih yang udah saya tambahkan di motor saya ini. Di bagian pertama seperti yang tadi udah saya ceritakan adalah di bagian lampu. Ya, maaf ya untuk kondisi motor karena di sini lagi musim hujan ya, kotor seperti ini. Di sini saya menggunakan lampu tembak merek Hapak. Di sini saya langsung melakukan pemasangan di bengkelnya, jadi ya breakoutnya langsung dari bengkel. Dan untuk saklarnya di sini saya menggunakan saklar yang 4 mode ini. Jadi ada untuk mode lampu dekat biasa, untuk lampu jauhnya juga ada, gabungan antara lampu jauh dan lampu dekat, dan ada mode standby-nya berwarna merah. Seperti ini saya kasih lihat contohnya. Nah, ini adalah mode standby-nya. Ya buat gaya-gayaan doang sih sebenarnya, dan nggak pernah saya pakai. Lalu penambahan berikutnya adalah riser stang. Di sini saya menggunakan merek Motowolf. Ini menambahkan tinggi 28 mm untuk dari stang yang biasa. Dengan menggunakan ini lebih tinggi 28 mm. Kalau yang saya rasain sih ini sih enak ya, jadi lebih rileks. Apalagi ya karena di sini saya juga melakukan upgrade pada jok saya, dimana menambahkan tinggi. Jadi ya penambahan stang ini, riser stang ini sih menurut saya ya dibilang wajib sih enggak, cuman ya patut dipertimbangkan lah. Untuk holder handphone juga saya sekalian menggunakan Motowolf. Kelebihannya ya bisa di adjustnya lebih enak sih dibandingkan model-model lainnya. Selain itu saya juga melakukan penambahan klakson, dimana ya kalau untuk klakson normalnya kan suaranya kan agak pelan ya, seperti motor-motor matic kebanyakan. Seperti itu. Dan di sini saya menggunakan klakson merek Denso. Ya ini sih bisa dipertimbangkan juga ya, khususnya buat teman-teman yang hobi touring keluar kota. Ya untuk memberikan sinyal yang lebih baik ya menurut saya ya patut dipertimbangkan sih buat nambah klakson ini. Selain itu ya saya juga menambahkan box GV M43. Saya pilih ini ya karena ya volumenya besar. Jadi ya walaupun untuk bagasinya cukup besar 30 liter, cuma kan kalau misalnya teman-teman mau perginya agak jauh, menurut saya sih ya boleh dipertimbangkan lah buat nambah box ini. Dan sekalian juga untuk bracketnya di sini saya menggunakan dari GV juga. Kelebihannya adalah dia juga bisa dipasang untuk lampu stop sign-nya. Jadi misalnya apabila teman-teman lagi keadaan mengerem, bahkan nanti lampunya ini di sini ini akan menyala. Jadi ya lebih safety juga lah. Oke, demikian ulasan yang bisa saya berikan untuk motor Honda ADV 160 ini.
Lalu kira-kira gimana nih teman-teman? Lebih baik motor ini atau mungkin ya pesaingnya seperti Honda PCX 160 atau Yamaha NMAX? Ya kalau menurut saya pribadi sih saya lebih suka motor ini ya, karena ya selain modelnya saya suka, untuk performa mesinnya juga oke banget, konsumsi bahan bakarnya juga sangat ya lumayan irit lah untuk dibandingkan dengan motor-motor saingannya. Pokoknya untuk experience berkendaranya sih enak banget menggunakan motor ini. Dan demikian aja dari saya. Terima kasih sudah menonton dan bye bye.